channel Ngulik Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngulik Horor. Channel ini menceritakan tentang kisah-kisah misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan kisah misteri yang berjudul Gerbang Gaib Simpang 3. Yuk, daripada kita lama-lama, langsung saja kita lanjutkan ceritanya. Malam itu Maya dan Zeana menceritakan kembali petualangan mereka di negeri Antah Brata terkutuk itu kepada Ahmad. "Ini nak Ahmad, Zidan menemukan benda ini dari balik bajunya Zoya," ujar Eyang Ajim seraya menyerahkan benda itu kepada Ahmad. Tidak menunggu lama, Ahmad segera membukanya. "Astagfirullahaladzim," ucap Ahmad seketika saat melihat benda itu. "Bapak yakin ini si Dede yang punya?" tanya Ahmad dengan penuh selidik. Ahmad memperlihatkan raut wajah terkejutnya. "Iya Pak, saya sendiri yang sedari tadi pegang bajunya Zoya. Saya pun kaget, kok bisa benda itu berada di sakunya Zoya?" Jelas Zidan menegaskan penuturannya itu kepada Ahmad. "Baik, begini saja Pak. Saran saya si Dedek kita bawa pulang saja sekarang, agar nanti saya dan abah saya bisa ikut membantu menyelesaikan semua ini," ujar Ahmad menyarankan kepada mereka untuk segera membawa Zoya untuk pulang. Masuk akal memang, sebab kini hampir 3 jam sudah Zoyara tidak kunjung bangun. Sedangkan prediksi dokter hanya 2 jam saja. Tetapi tidak kunjung ada perkembangan setelah beberapa jam berlalu. "Bapak akan bicara langsung sekarang sama dokter. Kita bawa Zoya pulang saja," ujar Eyang Ajim bergegas menemui dokter. Ia segera mengurus semua administrasi kepulangan Zoya. Dokter sempat tidak mengizinkan karena alasan takut nanti bila ada apa-apa, pihak rumah sakitlah yang disalahkan. Akhirnya dengan jelas Eyang Ajim mengatakan, "Cucuku sekarang bukan lagi memerlukan penanganan medis," ujarnya lantang. Akhirnya dokter mengizinkan dengan syarat yang disebutkannya tadi. Bila ada apa-apa, pihak dokter tidak mau tahu. Akhirnya keputusan final, Zoyara akan dibawa pulang sekarang juga. Sesampainya di rumah, Ahmad kembali meminta semua rangkaian cerita Maya dan Zeana secara utuh, karena saat di rumah sakit sempat terpotong dan sibuk mengurus kepulangan Zoya. Ahmad mendengarkan dengan seksama mulai dari awal hingga akhir. Namun yang membuat janggal adalah dari awal saat menuju pulang, Zoya mengatakan akan ada jembatan dan persimpangan. Dari mana Zoya tahu semua itu? Ahmad mulai bertanya kepada Maya, bagaimana gelagat Zoya saat itu. Zeana bilang bahwa adiknya hanya tidur sejak awal sampai mereka kembali pulang. Saat di pemakaman memang Zoya sempat bangun kemudian menghampiri ibu dan kakaknya yang sedang melihat prosesi penguburan jenazah. Zoya terus mengajak ibu dan kakaknya untuk pulang. Tetapi Maya tidak berpikir macam-macam. Ia hanya mengira si adik rewel karena bangun tidur dan belum puas dengan tidurnya. Maka dari itu Maya menyuruh si Dede kembali ke mobil. "Dia terlihat ketakutan kah Bu?" tanya Ahmad. "Tidak sih Pak, dia cuma terus bilang dan mengajak saya agar cepat pulang, itu saja," ungkap Maya. "Memangnya kenapa Pak Ahmad?" tanya Zidan. "Begini Pak Zidan, dari penuturan cerita ibu dan kakak, saya bisa menyimpulkan kemungkinan bahwa tersesatnya kalian ke sana karena benda ini," ujar Ahmad kemudian menunjuk keris yang ada di tangannya kepada mereka. Keluarga Zidan masih tidak mengerti maksud yang Ahmad sampaikan. "Begini semuanya, mohon maaf, manusia seperti kita tidak akan pernah bisa memasuki alam mereka jika tidak ada perantara.
Saya menduga sejak awal si adik sudah punya benda ini. Buktinya adik saya tahu semua rute perjalanan. Padahal ibu bilang dia hanya tidur kan? Pak Ahmad menjelaskan. Maya dan Ziana menerawang benar juga apa yang dikatakan oleh Ahmad. Memang tiba-tiba saja Zoya seolah tahu semuanya dengan baik. Benda inilah sebab musabab kalian tertarik ke sana. Karena bangsa jin tahu benda ini adalah bagian dari mereka. Tutur Ahmad kembali menjelaskan semuanya dengan rinci. Maya dan keluarganya mengangguk tanda memahami semua yang Ahmad katakan. Tapi itu bukan milik kami, Nak. Saya tidak pernah memiliki benda-benda pusaka seperti itu. Eyang Azim menegaskan keluarganya tidak pernah punya apapun benda yang berbau mistik. Karena memang keluarga Zidan dapat dikatakan sedikit banyak mengerti akan agama dan termasuk keluarga yang taat dalam beribadah. Saya paham, Eyang. Justru inilah yang harus kita cari tahu. Dari mana si adik bisa dapat benda ini? Sebentar ya Bu, saya mohon izin untuk menghubungi Abah, karena masalah ini bukan masalah mudah. Ahmad kemudian menghubungi ayahnya yang seorang kiai. Waktu terus berjalan sampai akhirnya tidak terasa jam sudah menunjukkan pukul 2 malam. Maya dan Zidan menemui si bungsu di dalam kamar. Tidak ada yang berubah, gadis kecil itu masih tidak sadarkan diri. Maya menangis sejadinya, ia terus menyalahkan dirinya sendiri yang sejak awal tidak mendengar ocehan dari Zoyara. Sudahlah Bun, semua sudah terjadi. Justru kalau Bunda begini kasihan anak-anak nanti, ujar Zidan dengan legowo mengingatkan istrinya untuk tidak terus menyesali semua yang terjadi. Namun bagi Maya tetap saja itu menjadi sebuah beban. Maafin Bunda Nak, maafin Bunda. Bunda sayang adik, adik bangun ya. Maya terus terisak seraya memeluk tubuh kecil Zoyara. Saat tengah bersedih terdengar suara salam dari luar. Mungkin itu abah saya Bu, ujar Ahmad. Eyang Muti kemudian membuka pintu dan benar saja lelaki parubaya gemuk itu datang lengkap dengan pakaian seorang pemimpin-pemimpin pesantren. Silahkan masuk Yai. Eyang Muti mempersilahkan Kiai Husen masuk ke rumah megahnya. Saat ini Zoyara tidak dibawa pulang ke rumah ibu dan ayahnya. Eyang memutuskan untuk membawa pulang ke rumahnya saja, agar ia bisa memantau kondisi cucunya dari dekat. Eyang Ajim baru bisa menemui Kiai Husen 10 menit kemudian, dikarenakan ia baru saja selesai melaksanakan sholat malamnya. Aduh, maaf Yai, aku jadi merepotkanmu malam-malam begini, ucap Eyang seraya menyambut Kiai Husen dengan bersalaman. Tidak apa-apa Jim, jangan sungkan. Kapanpun kamu butuh bantuanku, insya Allah aku siap. Begitulah jawaban yang diberikan Kiai Husen kepada Eyang Ajim, yang tidak lain adalah kawannya semasa sekolah dulu. Mereka lantas menceritakan kembali saat Maya dan kedua putrinya mengalami semua itu. Maya dibantu Ahmad menjelaskan semua ke telinga Kiai dengan menyeluruh. Kiai Husen mendengar semuanya dengan seksama. Kemudian Kiai langsung meminta keris yang mereka ceritakan. Ini kerisnya Abah. Ahmad kemudian memberikan benda itu. Kiai Husen membukanya dan memperlihatkan dengan teliti. Entahlah, raut wajahnya sama sekali tidak bisa ditebak. Kiai membuka lagi lembaran kertas coklat yang ada di dalam kotak itu. Nah, kalau yang ini aku belum membacanya Yai. Aku tidak berani, takut salah-salah, ucap Eyang Ajim. Kiai langsung membukanya dengan hati-hati. Kertas itu bertuliskan kalimat-kalimat yang bisa dikategorikan sebagai jampi-jampi atau ajian. Sopo sing salah mugoroso, sopo sing rakus mugoroso, sopo sing jumawa mugoroso.
Itulah kutipan isi dalam kertas coklat kuno yang ada di dalam kotak itu. Kalimat itu dibentukkan menyerupai segitiga dengan gambar keris di sisi kanan dan kirinya. Kiai Husain lalu melipat kembali kertas itu dan memasukkannya kembali ke tempat asalnya. Kotak berisi keris dan kertas itu sekarang telah berpindah tangan kepada Kiai. Melihat jam tangannya, waktu masih menunjukkan pukul 2:30 pagi. "Boleh saya lihat cucumu, Jim?" pinta Pak Kiai Husain. "Silahkan masuk, Yai. Zoya ada di kamarnya." Kiai Husain masuk ke kamar dengan ditemani oleh Ahmad. Kiai memeriksa sekujur tubuh si bungsu dan memanjatkan doa serta membacakan ayat-ayat dalam Al-Quran. Kiai melihat mulai dari atas sampai ke bawah. Yang paling membuatnya kaget adalah mata Zoya. Zoya seperti sedang berusaha keras membuka matanya, tapi tidak bisa. Tidak lama setelah itu Kiai keluar bersama putranya. "Bismillah, kita pasrahkan semua sama Allah ya. Bantu saya, ayo kita buat Dek Zoya bangun dulu. Baru kita nanti akan tahu akar permasalahannya." Kiai Husain menyuruh semua keluarga Zidan untuk mengambil air wudhu. Sepertinya mereka akan mulai berusaha membantu Zoya agar bangun dari komanya. "Mari kita bacakan dulu surat Yasin bersama. Setelah itu lanjut dengan surat Ar-Rahman ya," pinta Pak Kiai kepada semuanya. "Sediakan juga air dalam botol dan juga ember kecil," pinta Pak Kiai lagi. Eyang Muti segera menyiapkan semua yang Kiai pinta. Malam itu gema lantunan ayat-ayat suci terdengar di dalam rumah megah orang tua Zidan. Setengah jam sudah mereka semua mengaji. Lantunan ayat Al-Quran masih dibacakan dengan kusuk. Namun ketika di tengah-tengah pembacaan ayat suci, tiba-tiba Zoya bangun dan tertawa sekencangnya. Matanya melotot seolah akan menerkam siapapun yang ada di hadapannya. Semua terkejut. Zeana ketakutan melihat sang adik yang tidak seperti biasanya. "Semuanya lanjutkan terus membacanya ya, jangan terkecoh. Itu bukan Dek Zoya," ujar Kiai seraya mendekat ke tempat tidur gadis kecil itu. Ia memegang erat tangan Zoya kemudian menatapnya dengan tajam. Maya sangat histeris melihat putrinya. Untunglah Zidan kembali menenangkan. "Wahai makhluk Allah, kembalilah ke tempatmu. Kasihan anak kecil ini tidak berdosa," ujar Kiai masih terus membacakan syahadat dan takbir di hadapan Zoya. "Kembalikan milikku, jangan kau simpan itu." Tiba saja Zoya menjawab dengan suara yang berubah besar dan menggema. Sungguh suara itu sangatlah menakutkan. Zeana sampai tidak ingin melihat adiknya yang seperti itu. "Akan ku kembalikan, tapi lebih dulu kau lepaskan anak ini. Sungguh Allah murka terhadapmu," ujar Kiai masih berusaha untuk mengusir makhluk laknat dalam tubuh Zoya. Namun Zoyara kembali pingsan dan tidak sadarkan diri. Maya dan Zidan berlari menghampiri si bungsu. Tubuh kecilnya masih tidak kunjung bangun. Keringat kembali membasahi sekujur tubuhnya. "Ya Allah, kenapa ini Kiai? Kenapa anakku jadi begini?" ujar Maya masih histeris dengan kondisi putrinya. "Bunda, sabar ya, tenang Bun." Zidan kembali memeluk sang istri dengan erat. "Ibu sabar ya, mari duduk akan saya jelaskan dulu." Kiai menuntun Zidan untuk mengajak Maya duduk dan berbicara. "Ahmad, tolong tetap di samping Dek Zoya ya, Abah mau berbicara dulu dengan mereka." Ahmad mengangguk dan kembali duduk di dekat tubuh gadis yang sekarang kembali tidak sadarkan diri itu. "Begini semuanya, sepertinya benda ini yang diminta oleh makhluk itu," ujar Kiai kembali membuka kotak yang berisikan keris di dalamnya. "Ya sudah Yai,
berikan saja. Lagi pula aku sama sekali tidak membutuhkan benda terkutuk itu, balas Eyang Ajim dengan menggebu. Tidak semudah itu, Jim. Iblis sangatlah licik. Jika kita kembalikan dengan mudah, bisa saja cucumu tidak akan pernah kembali, ujar Kiai membuat Eyang tertunduk lesu. Ia merasa dadanya sesak dipenuhi amarah saat Kiai Husein berkata demikian. Lalu apa yang harus kita lakukan, Yai? Aku tidak bisa melihat cucuku seperti ini terus, rengek Eyang Ajim. Aku masih perlu tahu dari mana cucumu mendapatkan benda ini, Jim, jawab Pak Kiai. Mau mencari tahu bagaimana, Yai? Sedangkan cucuku saja di sana masih tidak kunjung bangun. Kali ini Eyang Ajim mulai meledakkan emosinya. Ia berbicara seraya membentak Kiai di hadapan semuanya. Pak, tenang. Pak, istighfar loh, Pak. Tidak boleh begitu sama Kiai. Eyang Muti mengusap bahu suaminya pelan. Astagfirullahaladzim, maafkan aku, Yai, sesal Eyang Ajim. Kiai hanya mengangguk. Ia tahu persis bagaimana perasaan Eyang saat ini. Kiai Husein memberikan saran lagi kepada mereka untuk terus mengaji sampai subuh menjelang. Ia akan pulang dulu ke rumah membawa beberapa santrinya untuk ikut mengaji. Karena Kiai khawatir Zoyara saat ini sedang dijadikan tawanan oleh para makhluk laknat itu. Keesokan harinya Zidan dan Maya terpaksa mengambil cuti karena mereka tidak akan bisa bekerja saat nyawa si bungsu kini seolah dipertaruhkan. Kondisi Zoya masih tidak berubah. Gadis kecil itu masih memejamkan matanya. Semakin pucat dan suhu tubuhnya masih dingin, tetapi nadinya masih berdenyut dan jantungnya pun masih berdetak. Ya, saat ini Zoya bagaikan mayat hidup. Maya masih berbalut mukena terus memeluk si bungsu dengan derai air mata. Andai saja malam itu Bunda menuruti kata-katamu, Bunda saat ini pasti sedang melihat adik sarapan roti coklat, batin Maya. Andai saja Bunda tahu akan begini, Bunda tidak akan pernah memaksa adik ikut Bunda melayat Tante Yolan. Bangun dong sayang, Bunda sayang adik, adik bangun ya. Tuh, Ayah sudah bawakan pensil warna baru yang adik minta kemarin. Sayang, bangun dong, adik sayang Bunda kan? Maya tidak berhenti berbicara seolah Zoya mendengarkannya. Ia terus mencium wajah Zoya seraya terus menangis. Zidan tidak kuasa melihat istrinya begitu terpukul. Semalaman Maya tidak ingat makan. Ia terus berada di samping putri kecilnya. Siang hari sekitar pukul 10 pagi Kiai datang bersama rombongan para santri. Ada sebanyak 15 santri datang bersama Kiai hari itu. Sengaja Kiai membawa banyak santrinya agar mereka semua bisa bertukar pikiran untuk menyelesaikan semua ini. Keseluruhan santri itu semuanya laki-laki, dengan status para hafiz dan kader-kader terbaik di pondok pesantren binaan Kiai Husein. Kiai kembali melihat keadaan Zoya di kamarnya. Sungguh iblis laknat itu seolah mencengkram jiwa Zoya dengan erat, sebab tidak ada sedikit pun ada perubahan dalam tubuh mungilnya. Jim, kita coba lagi mengaji dengan para santri. Dengan bantuan Allah, aku yakin akan ada petunjuk nantinya, ujar Kiai Husein kepada Eyang. Eyang menuruti semua yang Kiai perintahkan, sebab semua masalah ini tidak lepas dari campur tangan yang maha kuasa. Maka mereka pun harus terus memasrahkan semuanya kepada Allah. Baik Yai, aku ikut saranmu saja, ujar Eyang Ajim. Ya sudah, setelah sholat zuhur kita mulai, ujar Pak Kiai. Di lain sisi ada Eyang Muti yang merasa kasihan kepada menantunya. Ia melihat Maya begitu sedih. Ia lantas membawakan makanan ke kamar. Eyang Muti tahu saat ini pasti menantunya sedang kelelahan.
Matanya juga sangat sembab karena terus menangis semalaman. "Tidak usah Bu, terima kasih. Maya tidak berselera untuk makan," ucapnya saat Eyang Muti membawakan makanan. "Sedikit saja, Mai. Ibu sudah membawakan ini," perintah Eyang Muti. "Suruh Seana saja yang makan, Bu. Kasihan, dia juga pasti lelah. Di mana Seana, Bu?" tanya Maya. Di dalam kondisi terburuk pun seorang ibu masih sangat memikirkan kondisi anak-anaknya. Maya adalah ibu yang sangat penyayang. Ia selalu mengutamakan semua yang berhubungan apapun dengan kedua belahan jiwanya. "Seana pagi tadi sengaja ibu kirim ke rumah ibumu. Saat ini dia pasti sedih melihat adiknya dengan keadaan seperti itu," ujar Eyang Muti. Eyang Muti sengaja mengirim Seana ke rumah besanya agar Seana tidak terus menangis melihat kondisi adiknya. Maya mengutarakan terima kasihnya kepada ibu mertuanya itu karena beliau yang sejak dulu selalu menyayangi dia seperti anaknya sendiri. Hari semakin siang, tidak terasa sebentar lagi menjelang waktu zuhur. Sesuai perintah Pak Kiai, mereka akan kembali mengaji dengan beberapa santri agar Zoyara bisa terbangun dari komanya. "Dan Yai sudah bilang padamu kan, setelah sholat zuhur kita akan kembali mengaji." "Sudah Pak, Zoya pasti bangun kan Pak?" Zidan menatap ayahnya berurai air mata. "Yakin, kamu harus yakin Zidan, kita sedang berusaha. Bapak akan selalu bersama kamu." Zidan kembali menangis di pundak ayahnya. Betapa tidak setelah seminggu lamanya tidak berjumpa, Zidan kembali dengan duka. Ia kembali tanpa melihat senyum si bungsu. Zoya selalu gembira ketika Zidan kembali dari bekerja dengan menenteng oleh-oleh pesanannya. Namun kini justru oleh-oleh yang Zidan bawakan belum tersentuh oleh tangan putrinya. "Ya Allah, kembalikan anakku," jerit Zidan. Waktu sholat zuhur telah dimulai. Kiai melaksanakan sholat zuhur bersama para santrinya. Tidak lupa juga Kiai datang bersama putranya Ahmad. Setelah selesai, Kiai segera memandu para santri untuk duduk dengan posisi mengelilingi tubuh Zoya. Zoya pun dipindahkan ke ruangan tamu untuk ditidurkan di sana. "Anak-anak, bismillah, mari kita bantu Dek Zoya melewati semua ini. Yakinlah, Allah selalu bersama kita," ucap Kiai sebagai pemuka kata. Mengaji dimulai, lantunan surah Yasin kembali menggema. Kali ini suaranya lebih dahsyat karena banyaknya orang yang melantunkan. Ayat demi ayat dibacakan dengan sangat indah oleh para santri hafiz itu. Namun tiba di tengah ayat, Zoya memperlihatkan reaksinya. Tubuhnya bergetar hebat. Kali ini bukan lagi tertawa, tapi ia terus menjerit dengan mata yang tajam. "Berhenti! Ampun! Berhenti!" teriak Zoya dengan suara khas yang sama, berat dan sangat menggema. "Wahai makhluk Allah, pergilah, ini bukan tempatmu," ujar Kiai seraya terus membacakan kalimat suci dengan memegang tangan Zoya. Gelagak tawa yang mengerikan. "Aku tidak akan pergi sebelum kalian mengembalikan benda itu padaku," jawab si iblis disertai gelak tawa yang bila siapapun mendengarnya pasti bulu kuduk akan berdiri. Dan bersambung, apakah Zoya di sini akan selamat atau tidak terselamatkan? Nanti saya akan lanjutkan ke bagian yang berikutnya. Jadi untuk kalian tetap stay di channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngulik Horor.